Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang seiman dan seagama, di dalam agama Islam kita semua tahu bahwa sholat itu merupakan tiangnya agama. Dan induk semua ibadah itu adalah sholat. Sholat merupakan biangnya semua ibadah. Sholat pun sebagai lokomotifnya. Apabila sholat kita itu benar, maka semua ibadah ikut benar. Apabila ibadah sholat kita tidak benar, maka semuanya pun amaliyah kita tidak akan ikut benar. Lokomotif apabila sampai ke tujuan, maka seluruh rangkaian gerbong kereta api yang berada di belakangnya pasti ikut ke stasiun tujuan. Tapi apabila lokomotifnya terjadi mogok di perjalanan atau terjadi tabrakan, maka semua rangkaian kereta api yang berada di belakang lokomotif itu ikut acak-acakan berantakan atau ikut mogok pula. Begitupun dengan ibadah sholat kita. Di sini saya bukan berarti mau membahas sholat kita itu diterima apa tidaknya. Ini sholat sah apa tidaknya. Terutama saya tujukan mohon maaf bagi para makmum yang masbuk atau yang ketinggalan 1 atau 2 rakaat. Ini sering terjadi apabila si imam sudah i'tidal, kemudian si makmum ngikutin di belakangnya. Saya contohkan seperti ini. Ini si imam sudah i'tidal, ada makmum di belakang, kemudian sujud, si imam mengikut sujud, duduk, sujud, duduk, ini tahiyat awal, ini ikut tahiyat. Nah ini itu si makmum suka dibilang 1 rakaat dianggapnya. Ini yang salah. Ini si makmum yang tidak punya ilmu atau yang tidak punya guru. Ingat sekali lagi, sholat yang benar atau orang yang suka sholat, maka suatu saat maka orang itu akan menjadi benar. Kita tahu dari Al-Qur'annya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahasa di situ tanha yaitu fi'il mudhari yang artinya ke arah depan. Maka suatu saat yang sholatnya benar, maka orang itu akan berubah menjadi benar. Itu orang yang suka melaksanakan sholat dengan benar. Wallahu alam soal diterima apa tidaknya. Kalau sholat kita dianggap sah, yang penting bisa memenuhi syarat dan rukunnya. Ada di sini sholat fardu yang 4 kali tahiyat, tapi sah, bisa dibilang sah ya. Saya contohkan di sini biar nanti tidak salah paham. Ada 4 kali at-tahiyat atau sholat fardu yang 4 kali tahiyat. Kita lihat kira-kira sholat apa. Ini anggap si imam, datanglah si makmum. Ini si imam sudah 2 rakaat ya, mau ruku, kemudian i'tidal, datang ini si makmum di belakangnya. Sehabis i'tidal, ini si imam yang udah 2 rakaat itu kemudian sujud. Ini langsung si makmum takbiratul ihram ya. Ini idrok jamaah ya, mengikuti kepada si imam untuk berjamaah. Ikut sujud, duduk ikut duduk, sujud ikut sujud, tahiyat ikut tahiyat. Ini baru tahiyat awal si imam ya. Ini pun si makmum ikut tahiyat awal. Sedangkan ini belum 1 kali rakaat ya. Yang selanjutnya si imam naik ke atas untuk melaksanakan rakaat yang ketiga. Si makmum pun ikut naik untuk sholat. Ruku, i'tidal ikut i'tidal, sujud, duduk, sujud, tahiyat. Ini si imam tahiyat akhir. Sudah beres 3 rakaat.
Sedangkan ini si makmum masih tahiyat awal, sudah 2 kali tahiyat, sedangkan rokaatnya baru 1 kali ya. Si imam salam, si makmum kemudian naik untuk melaksanakan rokaat yang kedua. Kemudian ruku, i'tidal, sujud, duduk, sujud lagi, duduk iftirosh ya, untuk melaksanakan tahiyat awal. Ini tahiyat si makmum sudah 3 kali, sedangkan rokaatnya baru 2 kali ya. Beres tahiyat awal, naik ke atas untuk melaksanakan rokaat yang ketiga. Seperti biasa, ruku, i'tidal, sujud, duduk, sujud, kemudian duduk tahiyat akhir atau disebut dengan duduk tawarruk. Nah, ini sudah mengikuti 4 kali tahiyat ya, 3 rokaat. Jadi artinya makmum yang masbuk di dalam sholat maghrib yang ketinggalan 2 rokaat, yang idrok jamaah, itu yang dimaksud dengan 4 kali tahiyat ya. Karena dulu pun Rasulullah SAW waktu sholat subuh di masjid berjamaah bersama para sahabat lagi keadaan ruku, Sayyidina Ali ketinggalan di luar masjid karena Sayyidina Ali menghormati ada orang tua di depannya. Sayyidina Ali menghormati orang tua itu, tidak mau mendahului. Tapi ternyata pas di depan masjid, pas di depan pintu masjid, orang tua itu belok, tidak ikut sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala waktu itu mengutus kepada malaikat Jibril, disuruh menahan dulu rukunya biar jangan dulu i'tidal. Kemudian Sayyidina Ali masuk, ikut sholat, langsung biroto ihram, ruku. Sehabis ruku, ini Rasul i'tidal. Semua ini para sahabat dan Sayyidina Ali ikut i'tidal. Nah, ini idrok jamaah ya, ini Sayyidina Ali. Ini 1 rokaat Sayyidina Ali ya. Tapi kalau si imam sudah i'tidal, bukan 1 rokaat ya, kecuali si imam baru mau ruku atau batasannya sampai ruku langsung i'tidal. Nah, ini idrok rokaat ya. Ada lagi idrok taharum, yaitu berbarengan si imam takbiratul ihram, ini takbiratul ihram. Ini jangan terulang lagi kalau sholat seperti itu, karena itu sholat tidak sah. Kalau idrok jamaah dihitung 1 rokaat, tetap saja itu mah dihitung berjamaahnya. Yang ikut sujud, duduk, sujud, kemudian tahiyat, ini dibilang berjamaah, tapi tidak dibilang ini idrok rokaat.